Selamat pagi teman-teman. Pada kali ini kami berada di Museum Sendawar Etnografi. Pada hari ini kami akan melakukan observasi di museum ini untuk melakukan tugas seni budaya. Ikuti perjalanan kami bersama Ago. Gas. Jadi ikuti kami masuk ke museum. Jadi teman-teman, kami sudah berada tepat di pintu masuk Museum Etnografi Sendawar. Teman-teman, yang kami amati buat awal itu yaitu benih manaban. Dia berasal dari Dayak Dausal dan Dayak Kenyah. Biasanya berfungsi untuk menggendong bayi. Dan juga dia dari bahan kayu, manik-manik sama seperti taring. Halo guys, jadi buat pengalaman kami yang kedua yaitu ada jadi musik khas dari Dayak Punggung Benua. Biasanya digunakan saat upacara penyembuhan sakit atau bedah. Jadi buat penutupnya ini terbuat dari tulang guys. Bisa dilihat ada. Jadi hanya itu saja sih yang kami tahu. Jadi buat pengalaman yang ketiga itu yang diikuti kami. Halo guys, jadi buat pengalaman kami yang ketiga yaitu ada makan ketika ini berasal dari Dayak Punggung Benua. Ini digunakan untuk meramal cuaca. Jadi buat bahan-bahannya yaitu ada diukir. Ini biasanya yang dapat meramal itu hanya orang tertentu saja yang ada sana. Bisa dilihat. Jadi di situ terdapat ukir-ukirannya. Betul. Halo teman-teman, jadi kami telah selesai melakukan pengamatan di Museum Etnografi Sendawar.
sebentar lagi kami akan kembali ke sekolah kami untuk melakukan pembelajaran. Kami tunggu ya kunjungan di sini, lokasinya di sini. Bye bye. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Justin Vigilio Tenias. Dan aku Laurencia Michelle Davina. Dan kami dari tim 1 Vlog SMPK Mater Dei. Hari ini kita mau ngapain nih, Cel? Jadi kita mau jelasin mengenai teladan kasih Santa Julia Billiard. Santa Julia Billiard lahir pada tahun 1751 di Prancis, di mana ia dikenal sebagai pribadi yang suka membantu orang lain serta penuh kasih. Santa Julia Billiard pernah mengalami sakit yang cukup lama selama bertahun-tahun. Namun ia selalu menguatkan diri sendiri dan menguatkan orang lain di sekitarnya. Ia membentuk organisasi bernama The Sisters of the Notre Dame de Namur, di mana organisasi tersebut diperuntukkan untuk selalu menebarkan kasih kepada orang lain dan membantu orang lain. Di sini di SMPK Mater Dei kita memiliki beberapa foto dari Santa Julia Billiard. Salah satunya adalah yang ini. Di kisah hidup Santa Julia Billiard, kita dapat belajar bahwa kasih itu bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kita sehari-hari. Semangat kasih Santa Julia Billiard mengajarkan kita untuk selalu percaya pada kebaikan Tuhan dan juga menerapkannya dalam kehidupan sesama, seperti membantu orang lain, memberi semangat kepada teman, dan juga tetap berbuat baik walaupun kita sedang berada dalam kondisi yang sulit. Itu dia teladan kasih dari Santa Julia Billiard. Dan kami juga mengucapkan selamat 100 tahun STM berkarya di Indonesia. Semoga sampai 100 tahun berkarya di Indonesia, SPM dapat terus lanjut dan menyebarkan kasih kepada sesama. Sekian dari kami. Terima kasih. Halo semuanya, aku habis jajan nih di depan SMP. Biasa vlog sekolah mah kita harus jajan ya kan. Kalian mau lihat nggak logo ikon Mater Dei atau gerbangnya? Halo Pak. Kita jalan dulu yuk. Bentar ya. Ke dalam dong, ngapain ini juga kesini dari luar? Bentar, aku udah mau bawa sampah loh. Nanti aku dimarahin ya sama guru. Ya, yang dimarahin kan? Kan aku boleh di sampah, Rendra. Iya deh. Jadi gimana jabatan aku di OSIS? Emang OSIS nerapin apa? Ya itu adu biata itu. Atau butuh BHS ya? Iya, benar. Kita ada tugas. Bikin apa sih namanya merayakan? Tadi barusan ya? Oh, core value Mater Dei. Buat apa tuh? Buat ya kan 100 tahun SPM. Bener banget. Tapi kita bakal jelasin tentang apa sih seharusnya kan ada UHUD, sih bermartabat atau namanya UKB. Kita apanya U-nya? Tapi kita kenalan dulu mahasiswanya, kalau nggak kenal nggak sayang. Kenalin nih, aku Vincent Simaranda Meswara dari kelas 9D. Kenalin, aku Princesa Felicia Simamola dari kelas 9A. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke intinya. Jadi aku akhir-akhir ini merasa tertekan, Ren, gara-gara sekolah kan sekarang banyak tugas ya. Terus Aku izin potong ya. Tapi ini termasuk bentuk dari pembunuh nggak sih, Ren? Bener sih, soalnya kita juga harus memperhatikan satu sama lain. Bukan cuma ke orang lain, tapi ke lingkungan. Kadang itu hal kecil itu juga berdampak besar ke orang lain. Contohnya, nikah butuh tempat cerita, kita harus terbuka untuk orang lain. Gitu sih. aku ya, Tapi gimana nih perasaan lo? ya perasaan gue ya buat tertekan aja gara-gara Gitu nih. Aduh, Mik, jangan kayak gitu dong. Nih, ingat ya. Nih, selain kalian harus peduli sama diri kalian sendiri, kalian tuh juga harus peduli sama lingkungan. Karena peduli sama lingkungan itu salah satu bentuk dari unggul. Betul. Ini kita keringetan nih. Ganti seragam yuk. Halo semua. Kita udah ganti baju ya, ya? Akhirnya ganti baju juga nih, udah keringetan. Yang mana ya? Tapi kok video kebuka sih kan? Udah kebuka aja. Kayak kita disuruh masuk deh. Gila. Emang Invitation gitu nggak sih? belum. Ini sih Kak Mary. Bebasin kan? Iya kak, izin ganggu nih kak. Boleh nggak? Izin. Kita mau telepon aja boleh nggak sih di belakang? Ya kayaknya seru banget sih.
Tapi sebelum itu, say hi dulu dong ke kamera. Yaudah deh, kita nonton di belakang aja, Kak. Keren juga ya. Oh iya guys, jangan sampai lupa ya. Ini tuh salah satu bentuk dari core value Mater Dei, yaitu unggul. Yakni berani bertanya agar tidak sesat di tengah jalan. Seru banget ya kali ya. Capek sih, Tapi jujur kita dengerin mereka yang aktif-aktif. Seru banget sih. Jujur seru sih. Tapi mereka tuh unggul juga gak sih? Bener Unggul banget. banget. Tapi sabar dulu nih. Apa? Itu kayaknya ada temen kita ya. Oh iya, itu Samperin lah. Jess. Jess, kamu kenapa, Jess? Beren, astaga bentar. Kenapa, Jess? Kira-kira ya. Kenapa? Bingung deh. Gak tahu nih, Cal. Kena aja deh. Aku dikeluarin sama guru aku dari kelas. Hah? Kok bisa dikeluarin? Dia dikeluarin kan dari kelas? Kenapa sih dikeluarin, Jess? Iya, soalnya semua tugas-tugas yang guru aku kasih tuh nggak aku kerjain. Kok bisa? Makanya. Karena kayaknya aku sibuk sama lomba di luar sekolah deh. Oh. Lomba nyanyi, Ren. Lupa. Astaga. Tapi ya Jess ya, kadang kita juga susah sih untuk manajemen waktu. Kadang kita juga harus pentingin semua hal. Kita nggak boleh berpatokan dengan satu hal. Walaupun emang kunci dari kesuksesan itu bukan dari materi, tapi dari soft skill. Tapi kadang-kadang kita juga harus peduli sama diri kita. Nggak boleh kita mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Lu sabar ya Jess ya. Terus kamu di sini sampai kapan? Aku nggak tahu, kayaknya sampai jam pelajarannya selesai deh. Astaga, kasihan banget, Ren. Udah deh Jess, kita tinggal dulu ya. Semangat ya, Jess. Iya, makasih guys. Sedih dulu. Kasihan sih, tapi gimana ya? Udah deh. Kita lanjut dulu deh ke depan ya. Halo. Hai guys. Capek banget. Udah banyak banget lah tujuan yang kita ini. Sebenarnya aku beli ini motor dulu ya. Kamu mah ke toilet terus. Akhirnya bisa megang kamera Rendra. Mereka pada ngapain sih, guys? Kita lihat yuk. Kira lagi. Guys, pada ngomongin apa sih? Ngomongin STS? Iya. MTK susah banget. Apa sih? Kayaknya gila, parah. Kalian bohong. Enggak. Ya tadi aku denger kayak ada nama Rendra gitu kesebut. So tau. Ih, beneran guys. Apaan sih? Ya kasihan Rendranya dong. Coba jujur deh sama aku. Jadi kita jujur ya. Iya sih. Ya emang Rendra kenapa? Itu so unggul banget. Hah? So unggul? Iya. Jadi kalian ngeliat dia tuh kayak sebagai sosok yang so unggul. Iya. Aneh banget sih kalian Saling semua. suka banget ya nggak sih? Caper banget. Iya. Tuh kan. Makanya tuh siswa-siswa di sini jarang banget yang kelihatan unggul. Gara-gara oknum kayak kalian lah yang suka jatuhin mereka. Makanya kan kalian sendiri aja belum unggul kan? Nih, kalau kalian mau jadi unggul, jangan jatuhin orang lain. Tuh diem guys. Halo guys. Hai Rendra. Bisa. Yaudah yuk Ren, ayo Ren. Udah capek. Banget, capek Jadi lagi. Tadi di meja piket ngomongin apa deh? Oh, yang meja piket tadi ya. Sebenarnya Ren, kalau aku boleh jujur, tuh mereka lagi pada ngomongin kamu. Ngomongin apa sih? Katanya sih kamu tuh so unggul, so pengen kelihatan lah, cari muka lah, gitu-gitu lah Ren. Tapi udahlah aku juga nggak apa-apa sih, mereka mau ngomongin aku juga nggak apa-apa. Oh gitu sih. Ya nggak apa-apa. Kadang mereka tuh nggak tahu dari sudut pandang kita. Iya Mereka kan sih. bukan yang ngejalanin kehidupan kita, Mm-mm. melainkan kita yang ngejalanin. Makanya itu juga salah satu core value dari Mater Dei, yaitu unggul. Ataupun kita mengasihi orang lain dan juga peduli sama orang lain. Mm-mm. Walaupun kadang kepedulian itu tidak selalu dibalas dengan kepedulian. Bener banget. Jadi teman-teman, aku mengajak dan kita mengajak untuk kalian semua selalu menetapkan dan melaksanakan core value Mater Dei. Bener. Salah satunya unggul, kasih, dan bermartabat. Janganlah kalian pandang orang lain dari sudut pandang kalian, maupun dari fisik mereka yang kekurangan,
ekonomi, dan juga sosial mereka. Ada lagi nggak Kak? Ya sebenarnya menurut aku ya intinya kalau kalian mau ngasih orang jangan sampai kalian expect kalian bakal dikasih balik gitu loh. Atau namanya hutang budi ya? Bener banget. Sama kayak jangan lupa ya jadi terang di antara kegelapan. Mungkin itu aja ya dari kita ya. Dadah. Dadah. Banget sih. Duh Mel, emang nilai lu berapa? Ya biasa banget deh intinya. 100. Hah? 100? Iya 100. Lu ngarepin berapa Mel? 101 gitu? Ya gitu deh. Itu harusnya bersyukur Mel. Contohnya kayak syukur atas 100 tahunnya Kongregasi SPM berkarya di Indonesia, sama 10 tahunnya Kongregasi SPM berkarya di Samarinda. Hah? Apaan sih lu? Ya pokoknya gitu deh. Nah bener banget, jadi kita tuh harus bersyukur. Contohnya, syukur atas Kongregasi SPM sudah berkarya di Indonesia selama 100 tahun. Serta syukur atas Kongregasi SPM sudah berkarya di Samarinda selama 10 tahun. Hah? Emang iya Andra? Iyalah, ikutin aja. Orang kita lagi lomba ya kan? Nah, wujud syukur itu bisa kita wujudkan dengan cara meningkatkan sikap unggul, kasih, dan bermartabat. By the way, kayak gimana sih contohnya? Yuk, ikut aku buat lihat penjelasan sederhana dan contoh-contohnya. Bentar Mel, bentar. Kita dari tadi belum perkenalan diri tahu. Oh iya, yaudah kita perkenalan diri dulu yuk. Yaudah nih HP-nya. Oke, nah kenalin, nama aku Antonius Mahandra Ramawibowo. Dan aku Margareta Amelia Putri. Dan kita berdua berasal dari SMP Mater Dei Pamulang. Oke, yuk langsung aja. Let's go. Ayo. Nah, jadi Yayasan Mater Dei Kalimantan tentu saja memiliki core value yang diterapkan di setiap sekolahnya. Contohnya, core value yang diterapkan di sekolah saya adalah unggul, kasih, dan bermartabat. Contohnya itu, dulu itu aku kebetulan juga sekolah di SDK Mater Dei Pamulang. Jadi kita udah diajarkan tuh apa sih core value yang harus dikembangkan, yang tentang unggul, kasih, dan bermartabat. Nah terus contoh-contohnya tuh apa aja dari setiap sikap itu. Jadi untuk unggul kita bisa bersikap selalu disiplin, jujur, serta bertanggung jawab. Terus kalau kasih gimana dong? Nah, kalau kasih itu bisa dengan tidak memilih-milih teman, tidak mengejek teman, dan mengajarkan teman yang kesulitan belajar. Oh gitu toh. Yang bermartabat dong. Ah, nanya terus. Udah nih, aku kasih contoh aja. Nih, gue mau ngomong di sesuatu sama lu. Ngomong apa sih? Tadi waktu di kelas, menurut gue lu keterlaluan sih ngatain dia di depan kelas gitu. Bikin malu dia gak sih? Siapa sih lu ngatur? Hidup gue, kenapa lu yang ngatur? Ini kan demi kebaikan lu, Mim. Berisik lu, maskot Dufan. Duh, mana dari tadi dia ngomong pucat kemana-mana, bau mulut lagi. Ah, udahlah. Duh, mana dari tadi gue ngomongnya muncrat lagi. Semoga dia juga gak sadar deh. Guys, kalian kenapa sih? Lagi debat ya? Mima, kamu kalau kalah jangan bawa-bawa fisik Verna dong. Apaan sih? Siapa juga yang lagi debat? Aku denger ya, kamu tadi ngatain Verna. Coba sekarang minta maaf deh. Sorry deh, gue udah keterlaluan sama lu. Ya,
tersebut. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah menunjukkan sikap bermartabat. Gimana? Mudah dipahami kan? Kalau gitu, yuk kita lanjut. Coba dipasih deh. Sini deh. Ya, coba. Sini. Udah nih. Nah, oke. Udah pas nih. Sip. Oke, jadi Ya, Andra. udah kita ulang dari awal aja. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi karena kamu udah tahu penjelasan serta contoh sederhananya, Jadi, jangan lupa dilakuin ya. Ingat, dilakuin. bener banget. Oke, karena videonya udah selesai, aku Amel. Dan aku Andra. Kami berdua mengucapkan Terima kasih. Dan kami juga ingin memohon maaf bila kami ada kesalahan selama video. baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Benar. Oke, see you next time guys. Bye. Wujud syukurnya 10 tahun kongregasi SPM berkarya sama 10 tahun provinsi SPM. Action. Duh, mana dari tadi gue ngomongnya muncrat lagi. Duh, semoga dia juga nggak sadar deh. Duh, mana dari tadi dia ngomong muncrat kemana-mana, bau mulut lagi. Ah, udahlah. What's up guys? Kembali lagi bersama kita duo mau. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan podcast dalam rangka ulang tahun SPM ke-100. Itu dia, SPM berarti Suster Santa Perawan Maria. Dan juga kita mempresentasikan sekolah kita, SMA Mater Dei di Pamulang. Oke, kali ini saya bersama masnya. Siapa nama masnya? Hizkia Raymond Santoso. Hizkia Raymond Santoso, dan saya sendiri Ezekiel Joko Tanabite sebagai host di sini. Oke, kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaannya. Jadi pada segmen pertama ini kita akan membahas kehidupan di sekolah terlebih dahulu. Oke. Jadi Mas Kia, menurut Mas nih apa yang membedakan sekolah yang didirikan SPM yaitu Mater Dei, Yayasan Mater Dei dengan sekolah lainnya? Kalau menurut saya sih yang membedain ya, yang membedain tuh bisa menurut saya terlihat dari sekarang inilah. Seragam? Iya, seragam. Ini seragam yang dipakai ini beda gitu sama sekolah-sekolah misalkan dari negeri atau di mana gitu. Terus yang apa? Soalnya saya lihat juga ini banyak kalau hari Senin sama Selasa tuh negeri sama semua, putih abu-abu semua. Ya, emang kalau Kamis juga nggak ada yang kasih kayak gini. Jadi Selasa sama Kamis ini ciri khasnya Mater Dei ya nggak? Apalagi itu ada tambahan face sebenarnya, cuma face ya benar. Adalah ya. Terus ada juga ya kalau sekolah SPM MD kayak kita nih juga ada pembinaannya lah. Pembinaan. Iya. Pembinaan tuh kayak gimana tuh? Pembinaan tuh kayak kita tuh mengimplementasikan materi-materi yang ada di agama Katolik lah dalam kehidupan. Boleh. Yang positif juga kita. Jadi pembinaan buat rohani dan mental kita ya? Iya. Boleh. Kayak gitulah. Dan juga pertanyaan kedua nih Mas Kia. Jadi kalau Mas Kia, kita masih bahas kehidupan di sekolah ya Mas Kia ya. Kan ini SPM kan identik dengan susternya, kepala sekolah suster. Ada kesan pertama nggak pas dari SD apa dari kapan masuk Mater Dei? Mater Dei itu dari TK. Dari TK. Nah itu kan langsung ketemu suster. Gimana misalkan SD lah yang sudah ngerti gitu kan? Gimana pendapatnya Mas Kia kalau pesan pertama Mas Kia pas ketemu suster SPM gitu? Ya awalnya sih emang menurut saya emang suster itu sebagai kepala sekolah ya mungkin tugasnya emang buat mengatur sekolah aja lah. Cuma ternyata tuh seiring berjalannya waktu pas SD juga saya pernah dibimbing juga lah kalau saya misalkan ngelakuin salah, suster tuh ingetin saya yang baik-baik gitu lah. Masih bantu lah ya. Iya. Kalaupun saya ada yang misalkan nakal-nakal atau gimana tuh pasti suster selalu ingetin sih. Emang sebetulnya bisa jadi karakter buat contoh yang baik juga sih dari kita kecil lah. Bagus, suster SPM bagus. Emang tokoh terbaik lah.
tokoh terbaik. Kalau Mas Kia sendiri ada pengalaman lucu nggak di sekolah? Pasti banyak dong Mas Kia, saya tahu orangnya lucu banget sebetulnya. Ya banyak sih, mau yang Gimana sih? negatif ada. Jangan, kita ambil yang positif aja sekarang. Iya. Yang positif ya. Iya benar. Yang positif yang seru-seru ya kita juga diajarin lah. Kayak misalkan buat nanam pohon, buat jaga lingkungan tuh lumayan seru lah itu pas Seru-seru. SMP. Oh ya, SMP. Ya itu buat apa ya, kayak bimbingan lah kan, apa kalau pelajaran kerohanian itu juga mencintai alam kan, itu seru sih lumayan. Seru. Terus ada kegiatan kerja bakti, terus ada perayaan SPM juga tuh, lomba-lomba banyak kan biasanya. Seru itu lucu-lucu guys. Kalau kalian mau tahu lomba-lombanya lucu-lucu, unik-unik, dan juga kegiatannya. Apalagi sekarang ditambah ada P5 kan lebih aktif juga ya. Lebih banyak lah. Lebih banyak. Nah kita sekarang ke yang deep. Jadi udah tahu lah ya, Katolik itu adalah agama kasih, ya kan? Itu diajarkan tentang kasih dan pelayanan. Gimana Mas Kia ini bisa nerapin itulah ke teman-teman, misalkan Mas Kia ngapain gitu buat nyerapin cinta kasih itu, buat implementasiin ya? Iya, implementasi kan tadi ada pembinaan juga, udah diajarin gimana Mas Kia, apakah udah nerapin itu apa belum gitu? Beberapa mungkin udah sih, kayak misalkan harus berperilaku jujur, bertanggung jawab, terus juga harus sayang lah tadi, terutama pada alam sama sesama juga. Cuma yang penting emang dari sesama sih emang, soalnya kan emang kebersamaan itu ya. Kita kan makhluk sosial juga tuh, harus saling berkomunikasi, saling mencintai satu sama lain lah, harus saling sayang. Soalnya emang SPM juga bisa ngajarin kita tuh tentang apa sih, menyayangi sesama lah. Sesama. Bagus. Kalau di Mas Kia ini sempat stres gak sih kalau apa maksudnya ngadain tugas, sempat terlalu banyak tugas dari guru, gimana tuh? Kalau lagi nge-stress atau down? Pernah lah pasti. Gimana Mas Kia? Maksudnya kalau lagi capek gitu, Mas Kia kenapa bisa masih apa ya, nyaman gitu di belajar di sekolah gitu? Gimana cara Mas Kia buat skip up Sebenarnya, gitu terus? kalau soal stres ya, saya itu lebih tipe orang kayak yang kalau stres tuh harus diluapinnya dengan ngobrol dengan temen gitu. Oke. Karena kalau ngobrol dengan temen tuh kita bisa sedikit ngelupain lah yang bikin stres tuh. Jadi misalkan kalau ngerjain tugas bareng atau ngerjain ya pokoknya kalau misalkan ada tugas yang bikin stres ya biasanya kerjain bareng lah. Kalau nggak bisa ke konsultasi juga, mungkin ke guru-guru atau kemana. Jadi lingkungan yang buat nyaman nih Mas Kia ya? Karena emang lingkungan tuh berpengaruh besar banget lah menurut saya. Benar. Jadi menurut Mas Kia di materi Pamulang sendiri bagus banget lingkungannya. Apa mendukung Mas Kia buat belajar atau main yang ke arah positif ya tentunya ya? Iya, menurut saya cukup mendukung lah untuk dari lingkungan sekolahnya, dari guru juga bagus sih. Ngebimbing saya juga lumayan bagus lah ini ya. Baik juga, semua guru-gurunya top lah. Terus juga teman-temannya juga saling mendukung lah satu sama lain gitu. Kalau ada yang misalkan mau buat nakal tuh diingetin gitu biar nggak buat nakal. Jadi ya positif semua lah jadi ya. Bagus. Jadi Mas Kia juga nggak ke pressure ya, apa segala macam, nggak mikir tentang terlalu pusing tentang tugas gitu segala macam ya. Oke, kita kan memperingati hari SPM yang 100 ini, 100 tahun. Apa harapan Mas Kia untuk pelayanan para suster SPM, entah di bidang pendidikan atau di mana, pokoknya karya-karya suster SPM itu harapannya apa supaya lebih baik lagi gitu? Semoga ya, menurut saya semoga dari SPM ini tuh bisa buat menurut saya sih, kalau dari lingkungan sekolah saya sih butuh acara-acara gitu yang bikin seru. Misalkan kayak lomba kemarin itu juga bisa menarik minat para inilah pelajar buat semangat gitu. Oke. Dan juga mengenal SPM terus ya. Bisa diajar-ajarkan juga lah. Terus bisa diimplementasikan juga lah ke depan nyata ya. Oke, ini segmen penutup, segmen paling seru.
Jadi ada rapid fire tuh, tanya jawab cepat. Mas Kia harus ketika saya ngomong, saya nanya, Mas Kia harus langsung jawab. Langsung tek gitu, oke? Nggak boleh dari 5 detik. Oke, siap? Isian singkat ini. Ayo jawab cepat, bukan isian singkat. Oke. Pertanyaan pertama ya. Itu nggak boleh sampai 5 detik. Pertanyaan pertama. Satu kata untuk terserah SPM. Mantap. Mantap. Oke, bagus. 2. Tempat favorit di sekolah? Kantin. Kantin. Kenapa itu kantin? Karena kantin tuh selain buat tempat makan tuh tempat buat ngumpul lah, komunikasi. Jadi per kelas tuh mungkin kita berbeda-beda ya, punya waktu itu yang beda juga. Gak bisa semua saling ketemu, tapi pas di kantin tuh emang tempatnya bercengkrama lah. Makanya kita bercengkrama. Makanya kita di kantin tuh lebih bebas lah. Cuma sayang aja waktunya kan cukup terbatas. Singkat lah ya. Kalau di pas di sekolah tuh pas istirahat di kantin ya. Iya. Dan di kantin ada Bu Yuli. Bu Yuli itu sangat bagus dalam memilah dan memilih sampah, mengelola sampah. Itu yang buat lingkungan kita menjadi sehat. Bu Yuli dan Bu Popi, shout out buat Bu Yuli dan Bu Popi sebagai tim Adiwiyata. Oke, yang ketiga, kegiatan sekolah yang paling tunggu-tunggu? Lomba sih, kelas meeting gitu. Oke, boleh. Itu seru sih. Soalnya emang pasti banyak pelajar-pelajar juga lah yang nunggu hal itu, bukan cuma saya doang sih. Benar. Mas Kia kalau pas meeting ikut lomba apa penonton aja? Main sih sempat ikut lomba sih waktu kelas 10 tuh kayak. Apa lombanya? Futsal ya kayaknya apa? ML. Mobile Legend nih. Saya tanya, saya kan nggak tahu, jangan tanya. Iya. Mobile Legend lah. Mobile Legend. Menang Mas Kia? Ya, pulang pertama. Oh, pulang pertama. Iya, pulang pertama. Karena Mas Kia kan ada Mas Will itu. Di situ belum cukup berkembang, lawannya juga Mas 12 kan. Mas 12 jago-jago ya, Mas. Oke, pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan favorit saya. Bekal sekolah atau jajanan favorit di kantin? Atau 1, jajanan favorit 2, 3, 4. Jajanan favorit kantin, Mas? Apa? Bukan. Sebutkan apa? Oh. 1, ayam goreng. Ayam goreng yang mana? Yang kantin tengah. Mama Theo. Iya. Mama Theo adalah juara. Dia makanannya favoritnya Mas Kia ini. Ayam goreng. Sama minuman yang samping lah itu yang ada es teh. Iya. Biasanya es teh apa es jeruk biasanya? Teh lah kan. Kaki buntung, Mas. Oh iya, kalau kebanyakan gula dia diabetes. Itulah pelajaran dari Mas Kia ya. Oke, itulah podcast singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton semuanya. Dukung kami terus untuk selalu berteman dan selalu menyayangi satu sama lain. Dan juga kita harus memberi selamat dulu kepada kongregasi SPM karena sudah 100 tahun sudah berkarya di Indonesia gitu. Coba kita ucapkan selamat ulang tahun ke-100 kongregasi SPM Indonesia gitu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ke-100 kongregasi SPM di Indonesia. Gas, kamu udah mau pulang? Udah, kenapa emang? Masa tadi aku lihat katanya kalau habis kita meninggal, otak kita tuh bakal muter memori terbaik kita selama hidup, selama 7 menit. Kira-kira apa ya yang keputar di otak kita? Masa sih? Kalau gue sih kayaknya memori-memori indah sih kira-kira sama kita. Masa? Emang seseru itu ya kita bicara? Apa? Coba ceritain guys dari awal. Terus mau nih, gue mau pulang lagi? Mau? Enggak, ya sih. Nih, kalau ada yang nanyain aku sih, apa yang bisa terjadi dalam 3 tahun, aku bakal jawab segalanya. Aku masih ingat hari pertama. Waktu itu kita baru jadi siswa kelas 10. Pakai seragam yang masih kaku.
Aku melangkah masuk ke gerbang sekolah sambil membawa rasa gugup. Hari-hari pertama kami diawali dengan kegiatan outbound. Di sanalah semuanya dimulai. Tawa yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi persahabatan. Kami belajar kalau sekolah bukan cuma tempat buat belajar pelajaran, tapi juga tempat untuk bertumbuh bersama. Sekolah ini mengajarkan kami nilai care, untuk peduli satu sama lain, menghilangkan ego, membantu tanpa diminta, dan hadir ketika teman bahkan ketika guru membutuhkan. Masuk ke kelas 11, perjalanan kami berlanjut lewat pengalaman live-in. Untuk pertama kalinya, kami diajar untuk tinggal di rumah warga, jauh dari kenyamanan rumah kami sendiri. Di sana, kami belajar arti kesederhanaan, rasa syukur, serta melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Kami belajar juga untuk respect, menghargai setiap orang, setiap perjuangan, kemenangan, bahkan kegagalan. Nggak terasa, kini kami udah berada di penghujung perjalanan kelas 12. Melalui retret, kami diajak berhenti sejenak dari kesibukan, melihat ke dalam diri kami masing-masing dan bertanya, sudah sejauh apa kami bertumbuh? Di tempat retret yang tenang itu, kami menyadari bahwa perjalanan kami di SMA Mater Dei Pamulang selama ini bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi tentang siapa kami sedang dibentuk. Sekolah ini juga selalu menanamkan untuk menjadi inovatif, berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Di bawah naungan Yayasan Suster Perawan Maria, kami tidak hanya dididik untuk menjadi pintar, tetapi juga diajarkan untuk memiliki hati yang penuh kasih. Integrating compassion and excellence for a better future. Sebuah moto yang kini bukan sekedar kata-kata, tetapi telah menjadi bagian dari diri kami. 3 tahun yang penuh cerita, 3 tahun yang penuh tawa, dan tentu saja 3 tahun yang penuh dengan kenangan. Sebentar lagi kami akan melangkah keluar dari gerbang ini, mengajar masa depan kami masing-masing. Namun, kemanapun kami pergi, sebagian dari hati kami akan selalu tinggal di sini. Karena sekolah ini bukan hanya tempat kami belajar, sekolah ini adalah rumah kedua bagi kami. Halo sahabat SPM, saya Leonardo Gabriel Hendeki. Dan saya Kenzi Anyelo Stanley. Kami adalah murid dari SMA Katolik Mater Dei di Pamulang. Hari ini bukan hari yang biasa saja nih guys, karena hari ini kita akan merayakan sebuah perjalanan besar yang penuh makna. Ah, betul banget tuh Le. Kita akan memperingati 100 tahun Santa Perawan Maria di Indonesia dan juga 10 tahun Santa Perawan Maria di Provinsi Samarinda loh. Nah, maka dari itu, mari kita telusuri bagaimana perjalanan semua ini dimulai sampai tempat kita berdiri saat ini. Penasaran nggak sih guys? Ayo kita cari. Let's go! Karya Santa Perawan Maria atau SPM di Indonesia dimulai tepat pada 1 abad yang lalu. Dan para suster SPM datang ke Nusantara tentunya dengan misi yang mulia, yaitu melayani sesama melalui pendidikan dan juga karya sosial. Nah, dengan pengabdian itulah kini SPM berkembang menjadi pohon yang besar, menaungi ratusan, ribuan, bahkan ratus ribuan anak di Indonesia. Dengan semangat apa? Betul, dengan semangat kasih cinta yang konsisten. Dan semangat itulah yang menjadi fondasi utama bagi sekolah kita tercinta, yaitu SMA Mater Dei Pamulang. Bicara soal sekolah kita, ada hal yang perlu kalian ketahui nih, bahwa ternyata sekolah kita telah berdiri sejak tahun 1990. Bahkan kita berdua pada saat itu belum lahir nih. Betul banget tuh. Tapi kalau kalian tahu, sekarang sekolah kita punya berapa angkatan? Tahu nggak? Sekolah kita punya angkatan yang ke-36. Nah, teman-teman, itu sangat banyak dan itu adalah prestasi sekolah kita
yang sangat membanggakan. Nah, dari situ juga kalian harus tahu bahwa ternyata pada masa awal berdirinya sekolah kita, dulu peminatnya masih sangat sepi. Sehingga setiap angkatannya hanya terdiri dari 3 sampai 4 kelas saja nih guys. Nah, tapi itu dulu. Kalau sekarang, berkat dukungan masyarakat juga dedikasi yayasan, sekarang sekolah kita sudah punya 5 kelas dengan 400 siswa aktif loh. Beserta sekolah kita sudah melahirkan ribuan bahkan ratusan alumni yang sukses di karirnya masing-masing. Mantap banget guys. Nah, semangat yang tumbuh di Pamulang ini ternyata juga ikut meluas dan berkembang di Kalimantan loh. Tepatnya pada 10 tahun yang lalu. Nah, SPM Provinsi Samarinda resmi hadir untuk melayani masyarakat Kalimantan. Nah, meskipun jaraknya terpisah ribuan kilometer, misinya tetap sama. Apa? Yaitu untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan juga pelayanan yang tulus. Wow. Nah, 10 tahun inilah yang menjadi bukti nyata bahwa karya Santa Perawan Maria terus berkembang dan relevan dimanapun ia berada. Nah, Ale, aku mau nanya nih. Apa tuh? Apa sih alasan sekolah kita bisa berkembang dan terus berkembang sampai sejauh ini, bahkan sampai puluhan tahun? Bener banget nih. Kalau menurut aku sih, karena visi sekolah kita ya. CIN, Care, Innovative, and Respect. Jadi di sekolah kita diajarkan untuk saling peduli terhadap teman satu sama lain, dan kita juga diajarkan untuk terus berinovasi dan menyampaikan ide-ide brilian kita yang akan terus direalisasikan. Lalu, di sini kita juga diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda suku, agama, dan juga ras. Nah, ditambah lagi dengan nilai UKB. Unggul, kasih, bermartabat. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang menyatukan hati kita. Maupun dari Pamulang atau di Samarinda, kita semua ini satu hati dalam satu kasih pelayanan. Bener banget. Semua nilai hebat tadi dirangkum cantik dalam slogan kita yang berbunyi Integrating Compassion and Excellence for a Better Future. Mengintegrasikan belas kasih dan juga keunggulan. Bagi saya pribadi, ini adalah komitmen untuk kita untuk menjadi lebih pintar secara akademis, tapi juga punya hati yang saling melayani. Dan kami sangat bersyukur karena telah menjadi bagian dari angkatan ke-35 di sekolah ini, di mana kita bisa melihat karya 100 tahun lalu, kini bisa kita rasakan manfaatnya secara langsung. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan syukur kami yang terdalam. Selamat merayakan 100 tahun Santa Perawan Maria di Indonesia. Dan terima kasih karena sudah menebarkan benih kasih selama 1 abad ini. Dan juga selamat hari jadi bagi SPM di Provinsi Samarinda. Teruslah tumbuh dan jadilah terang untuk tanah Borneo. Mari kita teruskan semangat, compassion, dan excellence bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Syukur untuk 100 tahun. Semangat untuk masa depan. Kami, Leonardo dan Kenzi, salam Mater Dei. Integrating compassion and excellence for a better future. Seratus tahun bukanlah sekedar angka. Bukan hanya hitungan waktu yang berlalu begitu saja. Melainkan jejak panjang perjuangan, cerita tentang langkah yang tak pernah lelah dan semangat yang tak pernah padam. SPM berdiri bukan hanya sebagai nama, bukan sekedar organisasi atau lembaga, tetapi sebagai rumah bagi harapan, tempat tumbuhnya mimpi dan ruang bertemunya tekad serta pengabdian. Dari masa ke masa, angin perubahan datang silih berganti. Zaman terus bergerak, tantangan terus berkembang, namun SPM tetap tegak berdiri.
100 tahun lalu, mungkin langkahnya masih kecil. Jalannya belum selebar hari ini. Namun, keyakinan sudah tertanam kuat bahwa apa yang diperjuangkan akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Waktu mengajarkan arti kesabaran, proses mengajarkan arti keteguhan, dan perjalanan panjang ini membuktikan bahwa SPM bukan sekedar bertahan, tetapi terus bertumbuh. Di setiap generasi, ada tangan-tangan yang bekerja dengan tulus. Ada hati yang setia menjaga nilai. Ada pikiran-pikiran yang terus mencari solusi agar SPM tetap relevan, tetap berarti, dan tetap memberi. 100 tahun adalah bukti bahwa fondasi yang dibangun berdiri di atas komitmen dan kebersamaan. Tak ada pencapaian tanpa kerjasama, tak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. SPM telah melewati berbagai masa-masa mudah dan masa sulit. Masa penuh kenangan hingga masa yang menuntut ketabahan. Namun, dari semuanya, SPM selalu memilih untuk bangkit, untuk belajar, dan untuk melangkah lebih jauh. Hari ini, di usia yang ke-100, SPM bukan lagi sekedar sejarah, melainkan simbol keteguhan dan dedikasi. 100 tahun cahaya, 100 tahun pengabdian, dan 100 tahun memberi arti. Angka 100 bukan lagi akhir perjalanan, melainkan awal dari bab yang baru dan lebih besar. Karena pengalaman telah menjadi guru, dan masa depan menanti dengan peluang yang luas. Semoga SPM terus menjadi tempat di mana nilai-nilai luhur dijaga, di mana integritas dijunjung tinggi, dan di mana kebersamaan menjadi kekuatan utama. Semoga langkah ke depan menjadi semakin kokoh, semakin berani berinovasi, dan semakin siap menghadapi perubahan zaman. Untuk semua yang pernah menjadi bagian, dan untuk semua yang sedang mengabdi, serta untuk generasi yang akan datang, 100 tahun ini adalah warisan dan juga tanggung jawab. Selamat ulang tahun ke-100 SPM. Teruslah menjadi cahaya, teruslah menjadi harapan, dan teruslah menjadi inspirasi. Karena perjalanan hebat tidak berhenti di sini, ia baru saja memasuki abad yang baru. 100 tahun. Angka yang panjang. Dan jujur saja, tidak mudah untuk dibayangkan. 100 tahun bukan tentang satu momen besar. Bukan tentang sorakan atau tepuk tangan yang ramai. 100 tahun adalah tentang hari-hari biasa yang terus dijalani. SPM dimulai bukan dari kemudahan. Ia lahir di tengah keadaan yang tidak selalu ramah, di tengah situasi yang tampak suram. Namun SPM memilih bertahan, memilih untuk tetap hadir, memilih perlahan mengubah keadaan bukan dengan suara keras, melainkan dengan kesetiaan. Dan hari ini, karya pelayanan itu telah berjalan di Indonesia selama 100 tahun. Menurut aku, itu bukan hal yang biasa. Itu luar biasa. Aku membayangkan berapa banyak suster yang menjalani hari-harinya di sepanjang 1 abad ini. Bangun pagi, melayani lagi, mengabdi lagi. Mengulang hal-hal yang sama di tengah tantangan yang mungkin justru semakin berat. Karena menurut aku, kesusahan terbesar bukanlah melawan keadaan di luar diri, tetapi melawan diri sendiri. Melawan pikiran, melawan perasaan, melawan lelah, melawan ragu. Apalagi soal kesetiaan. Karena kesetiaan itu bukanlah sesuatu yang heroik. Kesetiaan itu melelahkan. Karena kesetiaan menuntut kamu untuk tetap hadir ketika kamu tidak baik-baik saja,
atau ketika semangat kamu tidak selalu utuh. Pelayanan bukan hanya soal bekerja, tapi tentang bertemu banyak manusia dengan cerita, luka, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan disitulah kesabaran dan kemanusiaan benar-benar diuji. 100 tahun bukanlah prestasi yang sekadar dirayakan, lalu selesai. Bukan sekadar kemenangan yang membuat orang bersorak sebentar, lalu meninggalkan kekosongan. 100 tahun adalah kemenangan yang pelan. Kemenangan atas keadaan, kemenangan yang dibangun dari hari ke hari, dari kesetiaan-kesetiaan kecil yang terus dijaga. Dan ketika dipikir-pikir, kesetiaan kecil itu ternyata sudah begitu banyak. Sebagai seorang anak SMA yang dinaungi oleh Yayasan Suster Perawan Maria, aku merasakan bahwa pelayanan mereka mungkin memang tidak terlihat besar. Tidak hype, tidak terkenal, tidak seperti nama-nama besar yang sering kita dengar dan rayakan. Namun aku percaya dan aku yakin banyak semangat dan senyuman yang lahir dari pelayanan mereka. Dari perhatian yang sederhana, dari teguran yang pelan, dari kesabaran yang sering kali tidak terlihat. Dengan dibangunnya komunitas pendidikan ini saja, sudah terbuka begitu banyak lembaran baru yang indah bagi masa depan dunia. Mungkin karya ini memang tidak selalu disorot, tidak selalu dipuji, bahkan kadang dianggap sebelah mata. Namun aku membayangkan betapa banyak orang yang menjadi lebih kuat karena pelayanan para suster SPM. 100 tahun ini bukan akhir perjalanan. Ia adalah bukti bahwa kesetiaan yang dijalani pelan-pelan mampu mengubah dunia tanpa harus bersuara keras. SPM di Samarinda adalah cabang muda dari akar yang telah bertahan selama 1 abad. Masih bertumbuh, masih belajar, namun membawa roh yang sama. Hadir, setia, dan melayani. Seratus tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 100 tahun adalah kisah tentang dedikasi, pengabdian, dan cinta tanpa batas bagi dunia pendidikan. Hari ini, kita merayakan 100 tahun Yayasan SPM. 1 abad membangun generasi, 1 abad menyalakan harapan. Sejak berdiri 1 abad yang lalu, Yayasan SPM lahir dari sebuah visi mulia, memberikan pendidikan yang bermutu, membentuk karakter, dan juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang kokoh. Di tengah berbagai tantangan zaman, perubahan sosial, perkembangan teknologi, hingga dinamika generasi, Yayasan SPM tetap berdiri teguh, beradaptasi, bertumbuh, dan terus melayani hari demi hari. Selama 100 tahun, ribuan siswa telah tumbuh dan berkembang bersama Yayasan SPM. Di ruang-ruang kelas inilah mimpi-mimpi disemai. Di halaman sekolah inilah persahabatan dibangun. Yayasan SPM bukan hanya tempat belajar. Yayasan SPM adalah rumah kedua, tempat nilai, disiplin, iman, dan semangat pantang menyerah ditanamkan. Dari generasi ke generasi, alumni Yayasan SPM telah hadir di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Mereka membawa satu kesamaan, semangat dan nilai yang diwariskan dari alma mater tercinta. 100 tahun perjalanan SPM merupakan sebuah bukti bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses membentuk manusia seutuhnya. Di balik setiap pencapaian, ada dedikasi para guru, ada ketulusan para pengurus yayasan, ada dukungan orang tua,
dan doa yang tak pernah putus. Yayasan SPM berdiri karena kebersamaan, bertahan karena komitmen, dan terus maju karena semangat untuk melayani. Memasuki usia 100 tahun, Yayasan SPM tidak berhenti pada kebanggaan masa lalu. Justru inilah merupakan awal langkah yang baru menuju masa depan. Dengan semangat inovasi, transformasi digital, dan juga penguatan karakter, Yayasan SPM siap menjawab tantangan zaman. Mendidik generasi yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing global. 100 tahun adalah tonggak sejarah, namun perjalanan belum usai. Hari ini kita bersyukur, hari ini kita pun merayakan, dan hari ini kita berkomitmen untuk melanjutkan warisan berharga ini. Yayasan SPM 100 tahun berkarya untuk bangsa, melayani dengan hati, membangun generasi masa depan. Selamat 100 tahun Yayasan SPM. Teruslah menjadi cahaya hari ini, esok, dan sepanjang masa.